5 hukum niyama dhamma tersebut terdiri dari: yang pertama ada utu niyama. Hukum ini merupakan hukum kepastian atau keteraturan musim. Hukum ini mengatur kepastian pergantian musim dan perubahan-perubahan temperatur di alam semesta. Yang kedua ada bija niyama. Hukum ini merupakan hukum kepastian atau keteraturan biji. Hukum ini mengatur kehidupan tumbuh-tumbuhan, yaitu biji-biji tertentu akan menghasilkan tanaman atau buah tertentu. Buah-buah tertentu ini memiliki cita rasa tertentu dan lain-lain. Contoh lainnya adalah perkembangan hewan atau tumbuhan, mutasi, pembuahan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada kama niyama. Hukum ini merupakan hukum kepastian atau keteraturan perbuatan yang dapat disebut sebagai kama. Hukum ini memahami bahwa kama baik akan menghasilkan kebahagiaan, sedangkan kama tidak baik akan menghasilkan penderitaan. Lalu yang keempat ada cita niyama. Hukum ini merupakan hukum kepastian atau keteraturan kesadaran. Hukum ini mengatur kepastian kemunculan dan kelenyapan kesadaran atau cita. Lalu yang kelima ada dhamma niyama. Apa sih dhamma niyama itu? Hukum ini merupakan hukum kepastian atau keteraturan fenomena yang dapat kita sebut sebagai dhamma. Hukum ini sendiri mengatur tentang fenomena-fenomena lain yang tidak termasuk di 4 hukum di atas. Lalu contohnya seperti apa? Contohnya yang pertama adalah kejadian ketika bumi bergetar saat Bodhisatta Gautama lahir. Lalu yang kedua, turunnya hujan panas dan dingin untuk membandingkan Bodhisatta Gautama ketika terlahir di dunia. Nah, dari perpaduan hukum tersebutlah yang kita dapat sebut sebagai istilah Tuhan dalam agama Buddha. Lalu, bagaimana Buddha masuk ke Indonesia? Dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi